Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas dan menganalisis mengenai isu-isu strategis ya yang terjadi di Indonesia maupun luar negeri terkait dengan sosial, politik, keamanan, budaya, sejarah, ekonomi dan lain sebagainya. Kali ini kita bicara tentang politik 2024. Sebagaimana kita ketahui pasca pengumuman ya oleh KPU siapa yang menjadi capres dan cawapres yang suaranya terbanyak dan satu putaran, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu banyak dinamika yang terjadi, baik yang ada di dalam koalisinya sendiri maupun partai pendukung capres cawapres lain. Kita tahu bahwa pemilu ini diikuti oleh 3 pasang capres cawapres ya. Dan kali ini kita bahas tentang bagaimana ketika sudah ada pengumuman dari KPU, ya kita tahu Partai Nasdem dengan ketuanya Pak Surya Paloh memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Subianto yang terpilih menjadi Presiden RI untuk 2024 dan 2029. Tentu ini fenomena yang menarik ya, karena Nasdem ya merupakan pendukung nomor urut 1, yaitu Pak Anies Baswedan dan Caimin. Tentu banyak pertanyaan yang terjadi di masyarakat ya, dan kemudian semakin memuncak pertanyaan ya ketika Pak Prabowo Subianto yang dikatakan oleh KPU ya menjadi presiden terpilih ya mau mendatangi ya kantor Nasdem ya, gedung Nasdem. Artinya ini sangat menarik dan disambut oleh Pak Surya Paloh sendiri beserta dengan jajarannya, dan ada karpet merah yang makin menambah gimmick yang menarik. Termasuk Pak Surya Paloh kembali menyatakan selamat Pak Prabowo presiden terpilih, dan juga ya kita melihat ya bagaimana diajakan untuk bergabung yang dikatakan ya masih 50-50. Ya memang apapun bisa terjadi ya dalam politik. Dulu mendukung A, sekarang mendukung B dan lain sebagainya. Apalagi ya dikatakan oleh Pak Surya Paloh sudah mengenal Pak Prabowo dari lama. Tentu ini sinyal yang benar-benar ya ingin ya adanya hubungan yang baik pasca pemilihan capres cawapres 2024. Apalagi kita tahu ya ada misi dari Pak Prabowo, dia ingin membentuk koalisi besar ya, kalau bisa jadi semua partai ya, yang tentu nanti tidak akan ada oposisi. Ya namun kita tidak tahulah dinamika yang ada, dan kita juga tahu bahwa capres dari Nasdem kan mengajukan uji ya gugatan MK terhadap keputusan KPU yang nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Sekali lagi ya inilah politik, semua dinamis ya, bahkan dalam pertikaian yang paling kritis pun orang bisa bertemu, orang bisa mempunyai titik temu, sehingga di dalam titik temu tersebut terjadilah koalisi, pertemanan dan sebagainya. Karena memang di politik itu ya tidak ada musuh abadi, tidak, yang ada adalah kepentingan abadi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita tunggu aja ke depan apakah prediksi bahwa Nasdem akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo akan terjadi atau Nasdem menjadi oposisi. Tapi apapun itu ya yang jelas bahwa dinamika politik di Indonesia yang terjadi itu adalah untuk kepentingan masyarakat, agar tidak terjadi korupsi ya, agar tidak ada uang negara yang dirampok, agar uang negara, kebijakan negara benar-benar berpihak kepada masyarakat. Mau nanti ternyata ada oposisi maupun tidak ada oposisi ya, yang jelas tentu jalannya pemerintahan ya tentu harus ada yang mengkritisi ya dari berbagai macam perspektif, dan
Ya kita harapkan bahwa Presiden terpilih Pak Prabowo ya mampu untuk menjalankan visi dan misinya ya. Walaupun kita masih menunggu ya sebelum 20 Oktober pelantikan kan tentu kita akan lihat bagaimana jalannya proses sidang di MK ya yang diajukan oleh dua pasangan capres lain termasuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Demikian ya kondisi terkini perpolitikan di Indonesia yang sedang viral, yaitu kedatangan Pak Prabowo ke gedung Nasdem dan bertemu Ketua Umum Nasdem yang sebelumnya tidak mengusung Pak Prabowo tapi mengusung Pak Anies dan Caimin. Tentu ini merupakan loncatan yang menarik. Kita tunggu ke partai mana lagi Pak Prabowo akan ya berkunjung ya sebelum nanti ya bisa jadi ada pengumuman MK atau mungkin karena sudah pede gitu ya bahwa membaca mungkin materi-materi terkait dengan gugatan yang tidak ini ya yang mungkin ya bisa jadi tidak dikabulkan dan sebagainya ya sekarang membangun koalisi sekaligus juga mungkin juga untuk meredakan suasana ya cooling system ya bahwa politik kemarin sudah gesekan antara tiga pendukung calon ya tentu bohong kalau nggak ada ya baik di media nasional gitu kan bahkan mungkin di akar rumput tetapi sekarang ya saatnya calling down menunggu hasil konstitusi hakim MK ya dan saya lihat ya tentu calling down juga karena kan ada isu hak angket dan sebagainya termasuk juga bagaimana pemerintah ke depan ya pasca 20 Oktober dilantiknya presiden yang terpilih. Kita harapkan sekali lagi bahwa semuanya adalah untuk kepentingan rakyat, tidak lain untuk kepentingan rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demikian, salam anti korupsi.